Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil video pembelajaran kami dalam mata kuliah psikologi konseling yang beranggotaan Gusti Levirindiani, Gian Septian Pertama, Mita Riani, dan Rosa Yunita. Baiklah, materinya yaitu kognisi dalam konseling. Kognisi merupakan bagian intelek yang merujuk pada penerimaan, penafsiran, pemikiran, pengingatan, penghayalan, atau penciptaan, pengambilan keputusan, dan penalaran. Cara memandang satu kejadian seringkali menentukan reaksi emosi, dan kombinasi kognisi dengan emosi akan menghasilkan respon perilaku. Sebagai konsekuensinya, walaupun dua orang mengalami kejadian yang sama, mungkin akan memberikan reaksi yang berbeda. Kognisi merupakan faktor penting dan berpengaruh terhadap perilaku. Maka konselor akan terbantu apabila memahami kognisi dan dinamika dasarnya. Bagian ini akan membahas tentang beberapa teori kognitif dengan maksud untuk lebih memperdalam isi dan kualitas kawasan psikologis dan implementasinya bagi konselor. Yang A. Asumsi yang salah. Asumsi yang salah biasa disebut dengan bias kognitif, adalah kecenderungan manusia untuk membuat asumsi atau kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap. Asumsi yang salah dapat mempengaruhi cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian dan keputusan yang dibuat, serta dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu contoh asumsi yang salah adalah stereotip. Stereotip adalah keyakinan yang berlebihan dan tidak akurat tentang suatu kelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, usia, ras, agama, atau orientasi seksual. Stereotip ini dapat menyebabkan diskriminasi, prasangka, dan ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu. Pertimbangan bagi konselor. Pertimbangan terhadap konteks yang pertama yaitu lingkungan sosial. Konselor perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya klien. Yang kedua, sumber daya komunitas. Konselor dapat bekerja sama dengan sumber daya komunitas lain untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif kepada klien. 3. Pembatasan hukum. Konselor harus memahami pembatasan hukum yang berlaku terkait dengan praktik konseling. Yang selanjutnya ada pertimbangan terhadap diri sendiri. Yang pertama, kesadaran diri. Konselor perlu memiliki kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dan kelemahan sendiri. Yang kedua, etika profesional. Konselor harus mematuhi kode etik profesi untuk menjaga integritas dan kualitas layanan konseling. 3. Pembelajaran berkelanjutan. Konselor perlu terus belajar dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensinya. Yang keempat, jaga keseimbangan hidup. Konselor juga manusia yang membutuhkan waktu untuk istirahat dan melakukan aktivitas lain di luar konseling. Selanjutnya, pertimbangan terhadap klien. Yang pertama, keunikan individu. Setiap klien memiliki pengalaman hidup, nilai, dan perspektif yang unik. Konselor perlu memahami dan menghargai perbedaan ini. Kedua, kesiapan untuk berubah. Tingkat kesiapan klien untuk berubah sangat bervariasi. Konselor perlu menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan tingkat kesiapan klien. Ketiga, kekuatan dan sumber daya. Konselor perlu mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki klien untuk mengatasi masalahnya. Yang keempat, kerahasiaan. Informasi yang diungkapkan oleh klien harus dijaga kerahasiaannya. Ini adalah dasar dari hubungan kepercayaan antara konselor dan klien. Selanjutnya, pertimbangan terhadap proses konseling. Tujuan konseling yaitu tujuan konseling diperlu untuk ditetapkan bersama antara konselor dan klien. Tujuan ini harus realistis, spesifik, dan dapat dicapai. Yang kedua, pilihan teknik. Konselor memilih berbagai teknik konseling yang dapat digunakan.
pemilihan teknik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik klien. Ketiga, evaluasi proses. Proses konseling perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan konseling tercapai. Yang terakhir, penghentian konseling. Konselor perlu mempersiapkan klien untuk mengakhiri sesi konseling ketika tujuan sudah tercapai atau ketika klien sudah merasa siap.